Oke. Baik, baik. Silakan. Baik, kalau begitu silahkan saya berikan waktu kurang lebih berapa 30 detik untuk memikirkan 3 statement. Kalau misalnya sudah, seperti biasa tuliskan nama Bapak Ibu di kolom chat. Yang pertama menuliskan nama di kolom chat pertama kali, itu dia adalah statement yang akan disebutkan. Nanti kalau misalnya sudah, Bapak Ibu misalnya Pak Ade menuliskan Ade gitu kan, Pak Ade silakan menyampaikan atau menyebutkan tiga statement tersebut. Nanti Bapak Ibu yang lain menebak statement yang nomor berapa sih? Pertama, kedua, atau ketiga yang berbohong gitu. Jadi two truth and a lie, 2 kebenaran, 1 kebohongan. Begitu. Baik, silakan 30 detik dimulai dari sekarang. Jika ada yang sudah, boleh menuliskan. Jangan lupa jika sudah merasa, oh saya sudah punya 3 buah statement, ada 2 kebenaran dan 1 kebohongan, silakan tulis nama Bapak Ibu di kolom chatnya. Baik, Bapak Ade. Wah, langsung. Baik, Bapak Ibu yang mungkin masih menulis atau memikirkan, kita stop dulu. Kita dengarkan statement dari Bapak Ade. Perhatikan baik-baik statementnya, boleh dibaca mimik mukanya gitu. Kira-kira statement Bapak Ade ini yang mana sih yang berbohong, mana sih yang benar gitu kan ya. Boleh diperhatikan dari, mungkin kalau yang bisa mendengar intonasi nada suara gitu kan. Siapa tahu nih yang mana yang bohong, yang benar-benar. Nanti Bapak Ibu menebak. Setelah Bapak Ade menyebutkan 3 statement, silakan Bapak Ibu menebak di kolom chat yang mana sih yang benar, yang mana sih yang salah. Yang mana sih yang bohong, nggak usah yang benar. Yang mana sih dari ketiga statement tersebut yang berbohong atau yang salah. Silakan Bapak Ade. Pelan-pelan aja nggak apa-apa. Baik, statement pertama. Yang pertama, saya pernah melempar siswa ketika berisik menggunakan penghapus kayu. Untung nggak kena. Oke, baik. Yang kedua, saya pernah pacaran sama siswa. Yang ketiga, saya pernah mengajar tanpa alas kaki. Baik, silakan Bapak Ibu yang lain ditebak. Oke. Statement yang manakah yang betul? Pak Ade, silakan diperhatikan juga kolom chatnya kalau yang sudah ada yang benar. Nggak usah deh, saya tunggu aja dulu sama 30 detik. Nanti Pak Ade yang menyebutkan mana yang benar, yang mana yang salah. Nggak usah cepet-cepetan. Menurut Bapak Ibu, mana sih statement Pak Ade yang lie atau kebohongan? Yang salah aja Ibu Raffi, berarti yang satu yang salah ya, yang lain yang mana sih yang bohong gitu. Yang lain boleh. Satu yang bohong, nomor 1 statement 1, yang Bapak Ibu yang lain silahkan. Sama 30 detik dari sekarang. Biar nanti Pak Ade sebutin. Yang mana sih yang ternyata bohong? Yang pertama tadi melempar murid dengan penghapus kayu. Yang kedua berpacaran dengan siswa ya? Siswi ya? Siswa atau siswi? Siswi. Yang ketiga, mengajar tanpa alas kaki. Yang mana sih statement Pak Ade yang menurut Bapak Ibu yang bohong nih? Gitu. Ayo, baru cuma 1 nih. Yang disebutin nomor yang salah aja. Yang kalau Bu Raffiani yang 1 salah, 2 bukan salah sih, bohong gitu ya. Ya salah juga nggak apa-apa. Pak Leo 1 salah. Pak Wahyudi katanya 2 yang salah. Bu Suci yang salah yang pernah pacaran dengan siswi nomor 2. Yang lain Bapak Ibu ayo. 3 salah. Ternyata udah 1 menit. Stop. Baik Bapak Ade. 2 yang bohong, 1 dan 3 benar. Banyak yang menjawab yang nomor 2 nih Pak Ade yang salah, yang berbohong, yang pernah berpacaran dengan siswinya. Silahkan Bapak Ade klarifikasinya. Oke, statement yang pertama itu benar. Jadi ada murid saya dulu waktu saya ngajar berisik banget dulu tahun 2005. Saya masih guru galak waktu itu. Oke, baik. Dikenal sekarang sama udah nggak galak ya Pak? Enggak, sekarang udah jinak. Alhamdulillah. Iya, sempat saking kesel udah 3 kali diperingatin,
masih berisik juga. Nah, itu penghapus kayu, gue tuh masih kayu melayang. Untung nggak kena. Wah, kalau kena sih KPA itu. Statement yang kedua benar. Saya pernah pacaran sama siswi. Itu Bu Rafiani itu SMA 47 itu saya pernah ngajar di 47, masih single. Jadi pernah pacaran. Sekarang udah double ya, Pak? Udah double. Yang bohong itu saya selalu pakai alas kaki kalau mengajar. Oh, baik. Jadi ternyata yang bohong itu Pak Ade nggak pernah, dia bilang pernah ngajar tanpa alas kaki gitu. Ternyata selalu pakai alas kaki gitu. Baik, terima kasih Pak Ade. Oke, lagi atau sudah cukup? Pak Sofyan? Oke, sudah cukup. Ya. Sudah cukup ya, karena waktunya kebetulan udah lewat. Kejujurannya Pak Ade. Yang benar siapa jawabannya berarti Pak Ade? Pak Ade banyak nih yang nomor 3 berarti yang salah ya? Oh, Pak nomor Sofyan 3 yang nomor salah. 3 loh. Pak Sofyan benar. Satu-satunya yang benar Pak Sofyan ini nomor 3. Berarti Pak Sofyan mungkin bisa membaca dari intonasi nada suaranya Pak Ade. Begitu. Benar loh, yang jawab nomor 3 cuma Pak Sofyan doang. Baik, mantap. Oke. Terima kasih. Cukup ya saya kira Bu Laila Rohdiana. Baik, terima kasih. Saya luar biasa. Mari kita beri tepuk tangan Bapak dan Ibu Guru untuk duet maut ya, Bu Laila dan Pak Ade. Oke, kita mulai saja kalau gitu Bapak dan Ibu Guru semua. Tapi masih banyak yang belum ini ya, belum mengaktifkan kamera. Pak Leonardo belum, Bu Citra belum, Pak Lasmana belum mengaktifkan kamera. Aturan kita di hari kedua kemarin itu tidak berlaku sama sekali ya Pak Ade ya. Tidak ada yang kita keluarkan. Iya. Oke, tidak apa-apa lah. Karena hari ini hari terakhir pelatihan, kita mulai saja kalau gitu, Bapak dan Ibu Guru semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati dan juga banggakan para peserta pelatihan peningkatan kompetensi teknis bagi guru sekolah menengah atas di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan. Alhamdulillah hari ini merupakan hari terakhir ya. Seperti biasa pada pelatihan-pelatihan yang saya berikan ketika sudah hari terakhir, wajah-wajah para peserta pelatihan itu kenapa saya melihatnya semakin bercahaya wajah-wajahnya. Sementara wajah saya semakin redup, semakin ini ya kelihatan bersedihnya. Ya. Kenapa Bapak dan Ibu Guru semua? Ya karena Bapak dan Ibu Guru semua akhirnya selesai juga pelatihannya. Begitu ya, senang sekali tidak akan mengikuti pelatihan kembali, kemudian tidak ada LK-LK yang harus dituntaskan, ya. Dan karena hari ini hari terakhir itu kita mengisinya nanti dengan paparan dari bahan PPT atau Prezi atau Canva yang sudah dibuat oleh Bapak dan Ibu Guru. Kemudian setelah itu nanti akan ada penguatan. Setelah penguatan nanti kita akan cross check semuanya ya Pak Ade. Kita akan cross check semua untuk kelengkapan dokumen, kelengkapan LK dan ini ya tagihan-tagihan lainnya. Begitu ya Bapak dan Ibu Guru semua. Dan di hari terakhir ini juga nanti masing-masing Bapak dan Ibu Guru akan mengikuti post test. Ya, harapannya mudah-mudahan nantinya ketika mengerjakan post test jangan lagi ada skor di bawah 70 atau di bawah 80 ya Bapak Ibu. Harapannya kemarin ketika pretest misalnya rata-rata mendapatkan 50, sementara ketika post test itu sudah 80, 90 dan kemudian ada yang dapat 100. Begitu ya Bapak dan Ibu Guru semua. Oke. Dan langsung saja saya kira tanpa ini agar waktu kita bisa efektif, kita akan meminta Bu Sri seperti yang dari awal tadi sudah meminta kepada Pak Ade untuk membantu beliau ya share screen menjelaskan tentang pengerjaan bahan tayang atau bahan paparan yang kita tugaskan kemarin. Silakan Bu Sri dan Pak Ade minta tolong dibantu beliau untuk share screen. Silakan Bu Sri.
Terima kasih Pak Sofyan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman semua, Pak Sofyan dan Pak Ade yang saya hormati dan semuanya. Ini saya akan mempresentasikan tentang PR kita yang hari ini, yaitu tentang metode pembelajaran. Yang saya ambil di sini, Pak Ade maaf nih, karena kita kan kesibukan pulang kemarin udah kecapean, jadi ketiduran tadi pagi jam 2 malam, bangun jam 2, jam 3. Langsung kita buat. Tetapi saya mau buat project based learning, jatuhnya jadi problem based learning. Minta tolong Pak Ade di-share. Minta tolong di-share. Tapi nanti saya bisa menjelaskan kok Pak, kedua-duanya bisa jadi problem based learning dan bisa juga jadi project based learning. Saya nggak bisa nge-share nih Pak Sofyan. Kenapa Pak Ade? Nggak bisa share screen. Hostnya siapa? Kalau begitu ditunggu sebentar ya, saya ke Menlo dulu ya untuk Iya, iya. Mas Radit, monitor, mohon izin Mas Radit. Mas Radit. Monitor Pak Yan. Minta tolong para peserta diizinkan untuk share screen ya, karena masih terkunci, mereka tidak bisa share screen. Baik Pak. Terima kasih banyak. Saya kembali langsung ke kelas ya. Baik Pak. Oke, segera akan diberikan akses untuk bisa share screen. Sudah bisa? Belum Pak Ade? Sudah, sudah. Udah kelihatan? Belum. Belum. Masih proses sebenarnya. Sudah di-share belum Pak Ade? Sudah. Nah, saya stop dulu. Saya share lagi. Dari tadi sudah dikasih akses untuk share screen Pak Ian? Iya, masih belum bisa tadi Mas Radit ini ya. Oke, sekarang sudah bisa Mas Radit. Terima kasih. Ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Ade. Saya di sini akan menjelaskan tentang pembelajaran pada materi korosi besi atau perkaratan besi. Model pembelajaran yang saya bawakan di sini adalah problem based learning ya. Kemudian strateginya diskusi kelompok. Lalu slide 2 Pak. Prasyarat pengetahuannya itu anak kita tanya dulu lambang besi itu kan Fe, kemudian nama dari Fe2O3 itu adalah besi 3 oksida. Di sini ini adalah salah satu rumus dari besi yang sudah berkarat. Lanjut Pak Ade. Nah, kemudian motivasinya kita tanyakan di sini problemnya ini adalah mengapa besi bisa berkarat? Lalu apa yang menyebabkan besi berkarat? Lalu bagaimana cara mencegah besi yang berkarat? Gitu. Bagaimana cara mencegah agar besi tidak berkarat maksudnya. Lanjut Pak Ade. Nah, di sini kita memberikan konten seperti yang kemarin dikatakan oleh Pak Sofyan. Kontennya adalah definisi korosi. Kemudian yang mempercepat korosi. Kemudian di sini juga reaksi oksidasi karena perkaratan besi ini adalah salah satu proses dari reaksi oksidasi di mana bilangan oksidasi itu kan terjadi juga kenaikan bilox yaitu bilangan oksidasi Fe-nya naik dari 0 menjadi 3. Lanjut Pak Ade. Kemudian ada banyak faktor yang menyebabkan peristiwa korosi. Yang pertama yaitu oksigen dan uap air, yang kedua asam dan garam, ya. Nah, di sini larutannya adalah larutan asam garam yang elektrolit. Lanjut Pak Ade. Berikutnya penyebab lainnya yaitu faktor harga potensial elektroda
reduksi. Di sini kita melihat deret volta yang di sebelah kiri H, ini ada H, di sebelah kiri ini adalah pencegah korosi, sebelah kanannya ini mempercepat korosi. Lanjut Pak Ade. Ini masih salah satu konten juga. Kemudian di sini ada cara lain untuk mencegah korosi, yaitu dengan dicat atau perpaduan dengan logam lain. Misalnya tembaga dilapisi dengan emas, itu kan juga mencegah perkaratan. Lanjut Pak Ade. Nah, kemudian cara yang seperti itu disebut pengorbanan anoda. Ini tadi potensial elektrodanya lebih kecil tadi yang di sebelah kiri, dan yang lebih besar itu tadi di sebelah kanan H itu yang lebih besar. Itu yang terjadinya reduksi, sebelah kirinya H tadi terjadinya oksidasi. Lanjut Pak Ade. Berikutnya, cara yang keempat yaitu logam dilapisi dengan logam lain yang harga potensial elektrodanya lebih besar. Ini logam yang dilapisi elektrodanya lebih besar, maka logam enol yang lebih kecil akan terlindungi dari korosi. Lanjut. Lanjut lagi. Kesimpulannya di sini besi berkarat disebabkan karena terjadi proses oksidasi. Yang kedua disebabkan karena gas oksigen dan uap air. Yang ketiga cara mencegahnya, tadi dari pertanyaan atau dari problemnya tadi disimpulkan bahwa cara mencegahnya yaitu dengan cara dicat atau perpaduan dengan logam lain maupun perlindungan katodik. Jadi seperti itu. Itu adalah problem based learning. Problem based learning ini artinya kita anak-anak dibuat diskusi kelompok. Jadi yang terpenting di dalam problem based learning ini sebetulnya titik beratnya itu adalah problemnya itu gitu. Nah, sedangkan media tadi, media di dalam strategi pembelajarannya itu adalah diskusi kelompok. Jadi anak-anak nanti sampai bisa menyimpulkan sendiri bahwa besi yang berkerat itu disebabkan oleh proses oksidasi. Tapi tadi saya katakan selain di sini, ini kan tadi problem, bisa juga yang project based learning. Untuk materi project based learning pada besi berkarat itu kita bisa lakukan untuk proyeknya itu permasalahannya sama seperti tadi Pak Ade di slide yang kedua deh. Untuk yang slide yang ketiga, untuk yang menjadi proyek itu bisa di sini judulnya sama tadi perkaratan besi. Untuk motivasinya bisa mengapa besi bisa berkarat, kemudian apa yang menyebabkan besi berkarat, bagaimana cara mencegah, itu bisa kita lakukan di proyek itu dengan metode eksperimen. Jadi anak-anak itu nanti di sini kita dibuat dulu LK-nya, ada alatnya, ada bahannya, kemudian cara kerjanya, kemudian nanti prosesnya. Nah, di dalam prosesnya itu anak-anak bisa kita suruh di rumah itu pakai gelas aqua, gelas bekas aqua itu gelas kecil-kecil. Yang pertama diisi dengan air, lalu diletakkan paku yang tanpa tutup. Yang gelas kedua letakkan air pakai paku ditutup. Gelas yang ketiga diletakkan paku diisi dengan air cuka. Gelas yang keempat di situ pakai paku diisi dengan air garam. Nah, nanti anak-anak itu mengamati di situ mana yang lebih cepat berkarat. Nah, nanti di situ terakhirnya baru itu dalam eksperimennya. Nanti terakhirnya mereka bisa menyimpulkan mana yang paling mudah berkarat, ya, cepat berkarat, dan mana yang lama di dalam perkaratannya. Dan itu disebabkan oleh apa? Mereka bisa menyimpulkan. Jadi nanti dari 4 gelas tadi, nanti yang terbuka itu cepat berkarat, yang dengan asam cepat berkarat, yang dengan garam cepat berkarat, terus yang tertutup lebih sukar berkarat, lebih lambat, berkaratnya lebih lama. Nah, yang terbuka tadi disebabkan oleh oksigen, karena dia bereaksi dengan H2O, dengan air, dengan oksigen, dengan O2.
yang ada di sekeliling lingkungan itu, di lingkungan rumah maksudnya. Terus yang dengan asam, dia akan lebih cepat bereaksi dengan asam. Dengan garam juga seperti itu. Jadi anak-anak bisa menyimpulkan, dan itu adalah project based learning yang bisa dilakukan oleh anak-anak di rumah. Kalau yang problem based learning tadi, pembelajaran yang dengan diskusi kelompok secara teori tadi. Demikian Pak Sofyan dan teman-teman sekalian, presentasi dari saya mengenai model pembelajaran problem based learning dan project based learning. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memberikan komentar, ada yang ingin mengomentari terlebih dahulu? Silakan Pak Ade ke slide yang pertama, minta tolong Pak Ade. Oke, jadi ini judul yang sudah dibuat oleh Bu Sri Hartini. Silakan komentar pertama dari Bu Suci. Silakan Bu Suci. Mohon izin Ibu untuk memberikan komentar pengerjaan PPT yang sudah dibuat oleh Bu Sri. Ya, siap Pak, siap. Dari judul ya. Mohon judulnya diperlihatkan Pak. Baik, untuk judul belum ada pendekatan model belajarnya apa ya, sama tujuannya untuk apa, untuk pemahaman ataukah untuk meningkatkan motivasi, seperti itu. Judul aja kah Bapak Sofyan? Yang harus saya komentari apakah judul aja? Secara keseluruhan, silakan. Oh, baik. Secara keseluruhan. Baik, dari segi judul ya, dari segi judul itu belum ada tujuannya itu untuk apa, meningkatkan pemahaman misalkan, ataukah untuk meningkatkan motivasi, ataukah untuk memusatkan perhatian dan sebagainya. Terus model pembelajarannya belum ada. Gitu ya Pak Sofyan. Terus untuk slide berikutnya, Bapak mohon ditayangkan. Oh, kecil tadi ya, judulnya kecil ya. Yang pertama tadi, oh ada modelnya cuman kecil di bawahnya. Jadi saya pikir judulnya hanya itu materinya, korosi atau perkaratan besi. Jadi kalau judul itu kan besarnya huruf sama ya, besarnya fontnya sama. Ini soalnya PBL-nya dibikin kecil. Baik, itu aja berarti modelnya sudah ada, tujuannya yang belum ada. Ya. Terus slide berikutnya. Slide berikutnya itu materi atau penyajian materinya. Penyajian materinya yaitu pengertian korosi sudah ada ya. Terus berikutnya sisi IT yang bakal menumbuhkan karakter di anak, apa tugas apa yang nanti akan mengeksplor IT, mengembangkan IT yang dimiliki anak. Adakah slide berikutnya misalkan membuat infografis atau poster dengan Canva ya, atau anak ditugaskan membuat apa yang itu akan mengeksplor IT mereka. Sudah adakah? Belum ada, Bu. Baik, belum ada. Terus untuk karakter pembelajaran abad 21, apakah sudah ada 4C-nya? 4C, GLS, dan PPK. Tugasnya sudah? Belum nampak. Belum nampak. Baik. Diskusi sudah ada tadi ya, diskusi kelompok sudah ada. LK-nya ada ya, tugas untuk anak tadi sudah saya lihat ada. Baik, untuk slide berikutnya coba Pak. Itu di kasus ya. Apakah di sana tadi kalau PBL ya, kalau PBL memang kasus ya. PBL itu base learning ya.
proyek. Oh, PBL proyek. Kalau kasus itu berarti PBL ya. Problem. Ya, sudah cocok ya, Pak. Ya, cocok Aplikasinya lah. sudah ada, ya, aplikasinya sudah ada. Terus slide berikutnya, apakah sudah menampakkan kesimpulan? Ada. Nah, kesimpulannya cuman belum menunjukkan tadi tujuannya, apakah meningkatkan pemahaman, apakah untuk menaikkan minat literasi dan sebagainya, belum ada. Ini kesimpulan, kesimpulan materi, konten. Iya, materi. Baik, itu Pak. Oke, terima kasih banyak Bu Suci. Berikutnya tadi Pak Zulfaris sepertinya ingin berkomentar. Silakan Pak Zulfaris. Bagi saya sih pribadi, bagaimanapun PowerPoint-nya, yang penting cara penyampaiannya ke anak ya. Jadi kadang-kadang banyak guru itu PowerPoint boleh copy paste, boleh dapat dari rekanan yang lain. Saya pribadi nggak masalah sih kalau yang seperti ini, yang jelas bagaimana menyampaikan kepada anak, itu aja. Ya, ini kan boleh menanggapi Pak Sofyan, maaf. Kan kita mengikuti arahan yang kemarin ya, kita kan lagi di diklat ini, jadi ikutin arahan yang kemarin disampaikan Pak Sofyan. Terima kasih Pak, itu aja. Silakan Pak Zulfaris, tidak apa-apa Pak, silakan berkomentar saja, tidak apa-apa, bebas. Pak Sofyan dari saya. Terima kasih Bu Suci. Ya, tadi saya udah berkomentar Pak ya. Kalau bagi saya pribadi ya, dalam kurikulum Merdeka ini penting sekali pembelajaran yang menarik bagi anak. Jadi hal-hal terkait laporan, hal-hal terkait dengan teknik pembelajaran itu kan bentuknya di laporan, bukan di PowerPoint. Bentuknya itu di laporan. Ya. Teknis di lapangan itu yang paling menentukan. Bagi saya nggak memperlihatkan apakah PowerPoint ini bagus atau tidak. Yang jelas guru itu harus benar-benar mengerti apa yang ada di PowerPoint itu. Itu yang paling penting sekali sebenarnya. Itu aja Pak. Oke, terima kasih banyak. Sudah ada komentar dari Bapak-Bapak, kemudian sudah ada dari Ibu-Ibu juga. Oke, terima kasih. Sekarang giliran saya ya, Pak Ade, bisa kita tolong ini, bisa kita tolong ke judulnya, Pak Ade. Oke, dari judul yang sudah dibuat oleh Bu Sri ya, sebenarnya aspek yang kita harapkan di judul itu sudah ada semua ya, Bu Sri ya. Oke Bu, sudah ada materi ajarnya di sini tentang korosi ya, tentang perkaratan besi. Kemudian model pembelajarannya juga sudah ada di sini, juga PBL. Kemudian Ibu juga memasukkan ada strateginya di sini ya. Tapi yang masih belum ada di judulnya, mohon izin Bu Sri, apa yang akan dilakukan dengan model pembelajaran PBL ini, apa yang akan dilakukan dengan strategi ini. Begitu ya Ibu ya. Kalau di contoh yang kita buat kemarin kan ada misalnya peningkatan ya, peningkatan kemarin kalau Pak Ade, kemudian kita juga bisa menggunakan efektivitas ya. Kita juga bisa menggunakan misalnya kita misalnya bisa menggunakan pengaruh ya, pengaruh model pembelajaran bisa ya. Kemudian kita juga bisa kita bisa memberikan judul di sini misalnya apa saja yang menyebabkan Ibu memilih problem based learning di sini ya sebagai model ketika menjelaskan atau ketika memberikan proses pembelajaran tentang korosi atau perkaratan besi. Itu poin pertama ya Bu ya. Oke, slide kedua berikutnya silakan Pak Ade. Oke, di slide kedua kemarin yang kita inginkan adalah konten ya. Jadi ada definisinya, silahkan, tidak apa-apa. Kemudian yang kita harapkan tentunya di sini adalah ada media-media ya, ada ilustrasi ya, ada infografis, kemudian ada hal-hal menarik lainnya yang sekiranya nanti bisa membuat para peserta didik itu tertarik untuk belajar tentang korosi ini. Ya, jadi bukan hanya berupa lambang besi, nama dari senyawa, dan lain sebagainya. Begitu ya, Bu Sri. Oke. Ya, Pak. Di slide yang ketiga, silakan. Oke.
Di slide yang ketiga, sebenarnya bisa saja di sini Ibu memberikan sintak ya, atau sintak kalau bahasa Indonesianya, sintak dari PBL itu seperti apa. Sehingga terlihat jelas nantinya ketika para peserta para peserta didik mengikuti pembelajaran Ibu, oke, sintak PBL yang digunakan langkah-langkahnya itu jelas dari langkah pertama sampai dengan terakhir. Begitu ya, Ibu. Slide berikutnya silakan, Pak Ade. Oke, ini ya tidak apa-apa. Ini sudah masuk ke pengertian korosi, tidak apa-apa. Berikutnya silakan. Oke, faktor penyebab korosi. Oke, berikutnya. Oke, ini masih materinya ya, cara mencegah korosi. Oke, oke, oke. Ini di kesimpulan, harapannya di kesimpulan Ibu Sri. Jadi dengan implementasi salah satu model pembelajaran abad ke-21 yang dipilih misalnya oleh Ibu di sini menggunakan problem based learning atau project based learning, ternyata dapat membuat pemahaman, dapat membuat motivasi, dapat membuat semangat para peserta didik untuk mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Begitu ya untuk kesimpulannya ya. Jadi bukan di kesimpulan pada kesimpulan materi yang diberikan, tetapi kesimpulan dari rentetan judul, kemudian delivery, kemudian sintek yang ada di dalam model pembelajaran tersebut. Begitu ya, Bu Sri? Iya Pak, ya baik Pak. Oke, ini luar biasa. Memberikan gambar-gambar nggak keburu Pak. Karena luar biasanya tapi kita minta kemarin berapa slide Pak Ade? 5, 6 sampai 10 ya. Beliau langsung membuat 10 slide. Luar biasa sekali. Nah, mari kita beri tepuk tangan Bapak dan Ibu guru semua untuk Bu Sri ya. Ya, terima kasih Mbak Sofyan. Oke, tadi kan Bu Sri udah pertama, kita akan berikan kesempatan Bu Sri untuk memilih, ingin melihat hasil pengerjaan punya siapa, gitu silakan. Oh gitu. Ya silakan, siapa Ibu? Saya mau melihat pekerjaan Bu Suci Pak. Oh, Bu Suci. Karena tadi Bu Suci yang mengkritik saya barangkali Bu Suci bisa lebih, maksudnya saya jujur. Saya jujur, semalam saya nyelesain LK Pak. Terus PPT sudah, namun baru slide 2 belum saya perhatikan aspek-aspek yang lain. Ada sih sampai slide 9, tapi untuk aspek 4C, GLS, PPK-nya belum saya plototin lagi. Sama ya. Belum siap berarti Bu Suci? Belum, tapi sudah ada 9 slide, tapi belum saya aspek-aspeknya lebih spesifik belum saya perhatikan. Kalau begitu mudah-mudahan Pak yang lain. Wahyudi sudah siap ya Bu Sri ya, Pak Wahyudi ya. Ya Pak Wahyudi deh. Silakan Pak Wahyudi. Antara Pak Wahyudi atau ya Pak Wahyudi dulu. Karena kemarin Pak Wahyudi kita belum minta untuk buat paparan, beliau sudah buat duluan dari kemarin. Pak Sofyan, mohon izin saya mau ke belakang. Silakan. Ya silakan. Saya masuk angin sih. Silakan. Oke. Pak Sofyan, saya ke atas sebentar Pak. Hari ini kan di sekolah saya ada lomba-lomba Pak. 28 Oktober. Ini pakai pakaian daerah 34 provinsi. Saya wali kelas. Jadi hanya sebentar saja Pak ke atas. Ada orang tua di kelas. Ada orang tua di kelas. Maaf ya Pak. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini langsung saja ya Pak? Atau bagaimana? Langsung saja. Ya, langsung saja Pak. Baik, sebelumnya ini saya ingin bersanasi tapi seolah-olah kondisinya sedang berada di dalam kelas ya Pak? Sebentar. Apakah sudah terlihat? Sudah bisa dibuat full screen ini? Oh iya. Silakan. Oke. Apa kabar semuanya? Baik. Luar biasa, baik.
Ya, Alhamdulillah. ini kelas 11A ya? Oke, siapa ketua kelasnya? Saya Pak Pak. Ade. Oh, Pak Ade. Pak Ade, silahkan dipimpin untuk berdoa dulu. Silahkan, Pak Ade. Baik, mari sebelum mulai kita berdoa. Berdoa, mulai. Ya, bismillah. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak. Sekarang Bapak ingin lihat kelengkapan pakaian Mohon izin, kalian. Pak Guru. Belum full screen, Pak Guru, slide-nya. Belum full screen ya? Belum. Di saya sudah. Sebentar. Apakah sudah, anak-anak? Mungkin stop share dulu mungkin ini. Stop. Kalau unit nanti dicoba ulang. Sepertinya ada yang. Oke. Oke, Pak Ade, apakah sudah terlihat? Oke, sudah langsung ini full screen. Ya, terlihat full screen. Oke, sekarang Bapak ingin lihat kelengkapan pakaian kalian. Coba kalian berdiri dulu. Bapak ingin lihat. Itu Bu Laila, mana dasinya, Bu? Dasinya kok nggak dipakai, Bu? Tinggalan Pak di rumah, masih tinggalan. dicuci. Iya, musim hujan Pak, dasi saya masih basah. Oke. Kemarin main hujan-hujanan. Asik. Besok jangan lupa dipakai ya. Dasi bapak saya boleh nggak Pak? Asik. Jangan dong, dasi sekolah. Karena Baik. kita mau di sekolah. Maaf ya Pak ya. Besok jangan lupa bawa payung. Supaya Siap, dasinya nggak Pak. kehujanan. Oh baik, Ya. baik. Terima kasih. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita bernyanyi dulu. Silahkan sekretaris kelasnya. Siapa sekretaris kelasnya? Oh, Bu Laila ya? Mulailah Pak. Oh, Bu Laila. Iya, silakan. Bu Laila dipimpin untuk bernyanyi Indonesia Raya. Masya Allah. Saya lagi Pak, kan saya nggak pakai dasi Pak. Saya kurang Ya. rapi, tidak cocok memimpin Indonesia Raya. Coba mungkin yang lebih rapi saja gitu. Saya malu membawa pimpinan. Silakan. Oke, baik kalau gitu. Silakan